Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda kembali dalam program Tafsir Kabir. Seperti biasa, pada program ini kita akan melakukan dialog, di mana saya di sini tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Bapak Maulana Nasir Ahmad sebagai narasumber lain. Baiklah pemirsa MTA, pada episode kali ini kita akan membahas tafsir dari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50. Untuk itu, untuk mengawali diskusi kita pada episode kali ini, dipersilahkan Bapak Nasir untuk menilawatkan ayat tersebut dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Al-Baqarah ayat 50. Artinya, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan kepada kamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anak kamu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak kamu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan yang besar dari Tuhan kamu. Baik, itu tadi saya ngambil penterjemahan dari tafsir. Kan sebagaimana teman-teman ketahui dan Pak Arvin ketahui, saya mengkaji tentang tafsir-tafsir luar seperti itu. Nah, untuk perkataannya sendiri, silakan Pak Arvin. Baik, jazakumullah Pak Nasir telah membacakan ayat dan artinya. Pertama-tama saya akan mengulas ya berkenaan dengan arti dari kata-kata yang dipakai dalam ayat ini. Sebagaimana memang dalam tafsir kabir, kita bisa mendapati ya dalam setiap tafsirnya, ya dalam setiap tafsirnya dari suatu ayat itu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an senantiasa menyematkan halil lugat. Bagaimana kata-kata dalam ayat yang dipakai itu dimaknai secara mendalam terlebih dahulu. Nanti baru untuk menafsirkannya lebih mudah seperti itu. Baik, di sini wa idnajainakum min ali fir'aun, ya. Di sini ali fir'aun, siapa ali fir'aun? Nah, ali ya, Hazrat Muslim Maud menjelaskan kata ali bermakna kaum. Ya, kaum. Tapi bisa juga ali itu, kalau kita cari arti yang lainnya, bisa keluarga. Bisa juga ali itu bermakna sama dengan ahlun. Ya, ahlun. Misalkan dalam ahlur rojul, ya, berarti itu bisa istri artinya. Ahlun dari seorang laki-laki, itu istri. Bisa jadi ahlun juga keluarga. Sehingga ali ini, ali Fir'aun, yang mana maknanya sama gitu ya, seimbang dengan ahlun juga bisa bermakna keluarga, istri, maupun kaum. Tapi apa yang diinginkan dalam ayat ini, di sini lebih kepada kaum. Ya. Ya. Tapi kalau misalkan ali ini disematkan kepada nama nabi ya, ini biasanya kita mengartikannya umat. Ali Muhammad, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kemudian, nah penjelasan bagaimana ali ini dengan ahlun memang sama artinya. Ya. Tapi digunakannya ini di tempat yang berbeda Pak Nasir. Misalkan kalau ali ini lebih kepada wujud-wujud yang memiliki pengaruh yang sangat besar. Ya. Ya, termasuk Fir'aun ini kan memiliki pengaruh yang cukup besar ya. Sehingga dikisahkan dalam Al-Quran yang begitu panjang. Nah, ini memakai kata ali, bukan ahlun. Nah, sedangkan ahlun ini dia lebih umum ya, lebih umum ahlun. Kemudian kata Fir'aun. Kata Fir'aun. Fir'aun ini dijelaskan di sini bahwa Fir'aun adalah julukan. Bukan Fir'aun itu nama ya. Ya. Jadi Fir'aun itu julukan dari seorang raja yang memerintah Mesir. Tapi ada juga sebagian orang mengartikan bahwa Fir'aun itu adalah dikatakan untuk orang yang memberontak. Jadi orang-orang yang memberontak dikatakan Fir'aun. Nah, seperti itu. Kemudian yasumunakum. Ya, mereka yasumunakum kepada kamu. Sama yasumu. Ini memberikan pekerjaan yang berat kepada orang. Ya.
atau juga memberikan pekerjaan yang bisa menyakiti orang tersebut. Benar. Atau bahkan orang itu menyakiti orang lain. Itu pakai kata yasumunakum. Baik, tadi penjelasan Pak Arifin perkata tadi sangat konkret dan pas banget kalau kita cocokkan dengan sejarah. Nah, di sini di beberapa buku yang saya pelajari memang menjelaskan tentang sejarah. Kita perhatikan Bani Israel itu kan dari mana gitu? Kan bukan dari Mesir asli, ya kan? Iya, betul. Nah, sejarahnya bagaimana? Sejarahnya bagaimana sampai bisa-bisanya disiksa sama Fir'aun? Berarti jelas-jelas mereka di Mesir dong ya. Nah, sebagaimana yang diketahui bahwasannya memang ketika mereka ya, ketika Bani Israel ke Mesir itu pada masa Hazrat Yusuf alaihissalam. Oke, kita flashback dikit aja kita flashback dikit tentang sejarah bagaimana Hazrat Yusuf. Hazrat Yusuf bisa sampai ke Mesir. Kita ketahui bahwasannya beliau ya, Hazrat Yusuf, anak dari Hazrat Yakub ini memiliki Hazrat Yakub memiliki 12 anak laki-laki ya, yang laki-lakinya. Nah, Hazrat Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur dan kemudian beliau Hazrat Yusuf ini diambil atau ditemukan oleh kafilah dagang. Dan kafilah dagang ini menganggap kalau anak kecil ini kayaknya bakal menyusahkan, lebih baik dijual saja. Yeah. Nah, kala itu Hazrat Yusuf dijual kepada kepala polisi bagian Mesir atas. Nah, bagian Mesir yang satu kan kita ketahui Mesir itu ada dua bagian. Pertama itu Upper Egypt, itu ada Mesir atas atau yang populer disebut dengan Asyaid. Bagian selanjutnya itu adalah Mesir utara. Nah, bagian ini dikalahkan oleh Hyksos. Nah, kerajaan Hyksos ini bukan asli dari Mesir. Jadi raja-raja yang ada itu di sana tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai Fir'aun. Tapi mereka disebut sebagai Malik. Seperti itu ya. Ini saya akan lebih ringkas saja. Nah, kemudian ketika pancaklik dan sebagainya, akhirnya Abi Yusuf dan mendapatkan posisi yang baik pada saat itu ya. Jadi Menteri Logistik dan Pangan kala itu. Jabatan yang sangat besar. Dengan jasa-jasa beliau tentunya ya, dengan sebelumnya. Dengan jasa-jasa beliau, dengan kemampuan. Tidak hanya dari, karena beliau langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga. Betul. Selain beliau pintar dan kita ketahui keunggulan beliau. Nah, pada saat itulah Bani Israel mulai mendiami Mesir. Dan sampai lebih dari 400 tahun lamanya. Wow, kalau kita perhatikan. Nah, setelah 400 tahun itu, akhirnya kerajaan Hyksos ini digulingkan oleh dinasti yang disebut dengan dinasti ke-27. Nah, ketika itu ya kita ketahui memang Hazrat Yusuf kan udah wafat sejak 400 tahun yang lalu ya. Nah, pada saat itu mulailah ketika runtuh ini kerajaan Hyksos ini, kekuasaan Hyksos, kemudian orang-orang yang mengalahkan ini dari dinasti ke-27 ini ya. Ya, nama penguasanya adalah Abibi ya. Itu 1739 sebelum Masehi. Mulai saat itu Bani Israel mulai dipersekusi dan disiksa segala macam. Kenapa mereka disiksa seperti itu? Karena mereka difitnah. Bukan difitnah, dikabarkan gitu ya. Mereka ingin menggulingkan rezim yang baru dan memperjuangkan rezim yang lama gitu. Ya Hyksos tadi. Nah, karena hal inilah mereka disiksa. Ini tak ada tambahan sedikit ini ya, Pak Nasir. Silakan. Berkenaan dengan bagaimana mereka disiksa nih ya. Tadi disebutkan di situ bahwasannya mereka difitnah, mereka akan menggulingkan. Nah, di sini ada tambahan dari Keluaran ya pasal 1 ayat 8 sampai 14 di mana dijelaskan di situ bahwa Firaun itu yang tadi menggulingkan Hyksos tadi ya mereka itu dia itu pemimpin baru yang tidak mengenal Hazrat Yusuf ya tentunya. Dia tuh khawatir dengan perkembangan Bani Israel yang mana mereka itu sebenarnya kalau dilihat jumlahnya banyak. Bani Israel. Karena tadi disebutkan ya sampai 400 tahun lamanya. Lebih-lebih mereka juga menjaga tradisi mereka juga. Jadi raja ini takut ya kalau misalkan mereka ini berkembang banyak. Nah,
nanti kalau misalkan mereka bersekutu dengan musuh kita, nanti kita akan kalah. Nah, itu yang dikhawatirkan Dari tadi ya. jumlahnya aja sudah banyak. Udah banyak. Jadi pasukannya pun pasti banyak. Akhirnya apa? Mereka mencoba menciptakan suatu suasana bahwa mereka itu budak. Ya, mereka diperbudak. Jadi akhirnya inilah kebiasaan yang terus-menerus berlanjut sehingga mereka merasa aman. Oh, mereka udah merasa budak, pemikiran mereka bahwa mereka ini budak, mereka tidak akan berpikiran untuk menggulingkan. Nah, itu tadi mungkin untuk tambahan. Nah, ketika itu ya kita ketahui bahwasannya orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi kita sebutlah seperti itu ya, Bani Israel ini dipersekusi sampai begitu kejam ya kita bilang. Karena kenapa saya bilang tadi sangat konkret penjelasannya? Karena penggunaan kata kaum ini tadi ya, Fir'aun ini ya bukanlah suatu julukan, bukanlah suatu nama, tapi ini adalah sesuatu yang ditunjukkan kepada mereka yang melakukan kepemimpinan memang dari Mesir satu. Kemudian melakukan pekerjaan yang berat. Jelas pada Bani Israel pasca Fir'aun ya kita tahu dinasti ke-27 ini menjabat gitu ya. Mereka dijadikan pekerja. Tadi dijelaskan memberikan pekerjaan berat gitu. Sampai seperti dipekerjakan tapi tidak dibayar dengan layak. Ini yang dijelaskan Yasumunakum ini tadi ya. Iya. Mereka dikasih pekerjaan yang sulit. Cocok banget kalau saya pikir ini adalah penjelasan dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Asani ya, untuk menyocokkan kalimat apa yang cocok untuk mengartikan Ali Fir'aun. Dan ternyata mengapa Fir'aun hanya tidak disebutkan di ayat Al-Qur'an ini, tidak disebutkan Fir'aun aja, tapi menggunakan Ali. Jadi ternyata menurut sejarah bahwasannya Fir'aun melakukan kejahatan seperti itu faktor terbesarnya adalah keluarga dan para pengikutnya. Maksudnya pengikutnya di sini adalah orang-orang penting di sana. Jadi setelah luntur, jatuh itu ya, Heksos itu membuat jangan-jangan ya tadi Bapak Arifin tadi jelaskan bahwasannya kalau mereka ini merebut kembali rezim ini bahaya sekali. Nah, seperti itu barangkali. Nah, untuk tafsir Kabir selanjutnya apa Pak yang dijelaskan? Baik. Dalam ayat ini kemudian ya dijelaskan setelah yasumunakum su'al azab tadi ya, udah parah sekali ya. Su'al azab tuh benar-benar suatu azab atau benar-benar suatu penderitaan yang sangat buruk ditimpakan kepada mereka. Nah, termasuk apa itu penderitaan buruknya? Di sini dijelaskan yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Nah, di sini yudzabbihuna abna'akum. Ya. Kalau misalkan kita cari arti dari zabbaha sendiri ya, di sini bisa menyembelih, bisa membunuh atau membunuh dengan cara mencekik. Itu dari zabbaha. Intinya membunuh ya? Ya, membunuh. Dengan kata yudzabbihuna abna'akum, tapi banyak juga mufassirin yang salah mengartikan. Bahwa mufassirin mengartikan di sini benar-benar mereka itu digorok. Mereka ini cara menghilangkan nyawanya itu ya dengan disembelih. Nah, karena apa? Karena mereka merujuk pada kata zabaha, yuzabbihu tadi ya, yuzabbihuna abna'akum. Padahal di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menjelaskan ya untuk kata zabaha itu sendiri ya. Di sini sesuai dengan Al-Qur'an juga. Dalam surah Al-A'raf ayat 142 di mana bagaimana penderitaan yang ditimpakan oleh Ali Fir'aun ini, yuqattiluna abna'akum. Ya. Dalam surah Al-A'raf ayat 142 dikatakan yuqattiluna abna'akum. Di situ tidak pakai kata zabaha. Jadi nggak cuman kalau kita artikan harfiah nggak cocok. Nah, kalau misalkan kita artikan mereka itu menyembelih, sedangkan di ayat lain dipakainya yuqattilu, hanya membunuh, ya, jadi tidak sinkron. Ya. Jadi arti zabaha di sini yuzabbihuna abna'akum lebih spesifiknya ke arah mereka membunuh bagaimanapun caranya. Dan ini pun ada di
sejarah juga nih juga dituliskan dari tafsir ini juga diambil juga sejarah itu. Jadi pertama, pandangan pertama adalah ketika anak laki-laki yang dibunuh dan membiarkan wanita-wanitanya, ini membuat siklus populasi Bani Israel akan semakin lama semakin hilang, bahkan bisa dikatakan punah gitu ya. Bisa dikatakan hilang gitu. Dan satu lagi berpendapat bahwasannya pada masa itu juga wanita-wanita banyak yang dilakukan dengan tidak baik, pelecehan seksual banyak seperti itu. Yaitu terlebih untuk orang-orang Bani Israel ternyata. Nah, kalau untuk lanjutannya dari tafsir Kabir, sinkron nggak, Pak? Ya, sangat sinkron sekali. Bagaimana mereka ini, orang-orang tadi yang laki-laki ya dibunuh dengan tujuan ya tadi. Kalau laki-laki berkembang kan bahaya ini untuk rezim pemerintahan mereka, bahkan guling kan. Kalau perempuan tidak seperti itu. Jadi mereka membunuh laki-laki dari kalangan Bani Israel. Tapi tadi ya, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menitik beratkan cara pembunuhannya tidak spesifik disembelih. Ya. Jadi apapun caranya ya Yang mereka membunuh. Karena apa? Di sini juga ada referensi dari Bible itu sendiri ya. Dari Keluaran pasal 1 ayat 22, di mana di situ Firaun memerintahkan membunuh anak laki-laki dengan cara apa? Dengan cara menceburkan mereka ke dalam laut, Sungai Nil. Jadi di sini cara pembunuhan itu tidak hanya disembelih. Mungkin ada yang sebagian disembelih, ada sebagian yang dicekik, atau sebagian yang dilempar ke laut. Nah, jadi di sini Hazrat Muslim Maud lebih menekankan bagaimana kata yuzabbihuna abna'akum ini tidak spesifik kepada penyembelihan anak-anak Bani Israel. Tapi mereka, anak-anak itu dibunuh dengan cara yang beraneka macam, caranya mereka. Nah, seperti itu. Bahkan ide ini diberikan dari kalangan keluarga Firaun, bukan dari diri Firaun sendiri, dan dari orang-orang, dari penasehat-penasehatnya. Nah, inilah yang membuat dia semakin gemetar gitu ya, jadi semangat untuk melakukan hal itu. Terlebih Firaun juga mendapatkan mimpi bahwasannya resimnya, kerajaannya atau pemerintahannya itu akan dijatuhkan oleh keturunan dari Bani Israel, seperti itu. Iya. Baik. Kemudian ada di akhir ayat ya disebutkan wa fi dzalikum balaun mir rabbikum azim. Nah, di sini bala, apa sih bala itu? Ya. Bala diartikan di sini adalah ujian. Tapi bala juga bisa berarti ujian untuk ujian yang baik maupun ujian yang buruk. Nah, jadi di sini balaun mir rabbikum azim. Ya. Ya. Suatu kejahatan kaum Firaun sendiri sebagai ujian juga bagi mereka, mirabikum azim, yang mana itu merupakan ujian yang sangat besar ya. Nah, bala sendiri itu mengacu pada ujian yang baik maupun ujian yang buruk. Ya, mungkin salah satunya mereka ini mengalami ujian yang buruk. Atau misalkan bisa saja kita beri contoh untuk ujian yang baik, harta mungkin. Ya. Kita anggap harta itu baik padahal itu suatu ujian. Ya, seperti itu. Nah, di sini wa fi dzalikum balaun mir rabbikum azim. Nah, ingatlah sesungguhnya ujian itu memang mir rabbikum dari Tuhanmu. Nah, itu ujian itu sangat berat, sangat besar. Nah, bagi mereka. Di mana dari rantai ayat-ayat Al-Qur'an dari yang sebelumnya kita bahas, bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel. Nah, salah satu nikmat yang pertama kali disebutkan di sini adalah nikmat keselamatan. Ya. Wa idnajainakum min ali fir'aun. Jadi nikmat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran setelah menyebutkan nikmat-nikmat tadi, nikmat apa sih? Nah, disebutkan pertama adalah nikmat keselamatan. Jadi bagaimana orang Bani Israel itu dipersekusi, dijadiin budak begitu ya. Kemudian Allah Ta'ala memberikan nikmatnya, yaitu berupa keselamatan. Keselamatan kepada mereka melalui Hazrat Musa dan membawa mereka keluar dari perbudakan. Nah, itu mungkin nikmat yang pertama disebutkan dalam ayat ini. Untuk penutup ya. Nah, di sini diambil kesimpulan bahwasannya pada saat itu Bani Israel diberi Najah. Kita perhatikan Najah tadi sudah disampaikan. Ada juga pendapat mengatakan bahwasanya Najah ini adalah tempat yang tinggi. Ketika seseorang sudah mendapatkan tempat yang tinggi, musuh tidak akan bisa sampai. Itu makna
maknawiyah ya. Iya. Nah, Bani Israel mendapatkan 2 najah. Yang pertama itu najah jasmani ya, kemudian rohani. Jasmaninya dia selamat ya. Kemudian yang rohaninya mendapatkan Torah ya. Iya, lebih meningkat lagi rohani. Keimanan mereka. Baik, jazakumullah Bapak Maulana Nasir Ahmad. Mungkin kita cukupkan sampai di sini episode kali ini. Berhubung waktu kita terbatas, untuk itu mungkin kita akan membahas ayat selanjutnya pada episode selanjutnya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah diskusi kita berkenaan dengan tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-50. Semoga apa-apa yang telah disampaikan dalam diskusi ini dapat menambah wawasan kita, baik secara keilmuan maupun rohani. Demikianlah saya Muhammad Arifin beserta Maulana Nasir Ahmad di studio dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.